sandal saya masuk di mulut Anda, diam. Ya, Diam, ganti sandal dengarkan. Anda itu. Jangan ganti Diam. Yesaya 57 jelas sekali mengatakan di sana bahwa Tuhan Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi, oke? Nah, apakah Yesus itu maha suci maha tinggi? Aduh, Anda tidak secara spesifik mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Aduh, Singkat-singkat aja, Pak. berat kali. Singkat saja, gitu loh. Tuhannya, dengarkan saya, dengarkan. Tuhan, Tuhannya apakah para Tuhan bisa nabi itu, diganti? dengarkan saya, gepeng, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Yang bilang bukan maha suci siapa? Kamu kan? Nah, Yesus terkutuk nggak? Kok larinya ke Yesus? Aduh. Inilah yang saya katakan bahwa orang Kristen itu, dengarkan, orang Kristen itu mengganti Tuhannya Bani Israel dengan manusia Yesus. Anda ralat saja ucapan Anda itu, ya. Faktanya Tuhannya Kristen itu Yesus. Faktanya Tuhannya Kristen itu Yesus manusia, sedangkan Tuhannya para nabi bukan Yesus, bukan manusia. Orang Kristen yang menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan Tuhan-Tuhanan yang mereka bikin sendiri, terbentuk dari daging. Itulah Tuhan yang diganti oleh orang Kristen. Anak bangsa ini tidak cerdas, ya. Tuhan bisa diganti, Tuhan itu materi, Tuhan itu makanya anak bangsa ini selalu ketinggalan zaman, bos, ya. Gitu. Karena jadi Yesus ini bukan Tuhan. Dengan pikirannya. Jadi Yesus ini bukan Tuhan bagi Kristen. Begini. Jadi Yesus ini bukan Tuhan itu bagi Kristen, bukan. Kamu kan sudah dewasa. Jawabnya. Jawab aja. Jadi Yesus mempertanggungjawabkan iman saya. Dengar. Jadi Yesus itu Anda selesaikan dulu masalah Anda, baru saya jawab tentang ketuhanan Yesus nanti setelah Anda jawab. Host diturunkan aja nih, host. Nggak ada ilmunya, host, percuma. Saya percuma, sudah kita tidak mau dengar khutbah di sini, Bung. Kita nggak mau dengar khutbah. Indonesia sudah harus bebas dari kebodohan dan pembodohan. Ya, Pak. Ditanya, apakah Yesus itu Tuhan bagi Kristen? Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah Tuhannya para nabi manusia? Bukan. Apakah terganti? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, terganti. Hanya orang gepeng kepalanya yang mengatakan tidak terganti. Inilah kenapa dunia menertawakan kalian. Karena jelas-jelas di dalam kitabnya sendiri, Matius 23 nomor 15, ada kelompok Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, di mana penghuninya orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Masih juga cari sana-sini, agama mana ya? Agama mana ya? Nah, lucu. Inilah kalian. Karena kalian tidak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia dan untuk durhaka kepada Tuhannya. Wa ikhwanuhum yamudunahum. Ya. Iya, jelas itu. Mereka adalah saudara-saudara setan untuk menyesatkan manusia. Summa la yuqsirun, dan seterusnya setiap saat selama dunia masih ada, orang-orang kafir itu akan selalu membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Itulah kalian. Bang, gepeng itu apa sih, Bang? Gepeng itu kepalanya ini loh. Kepalanya kayak diketok palu, benjolnya ke dalam. Itu gepeng. Bukan benjol keluar, benjol ke dalam dia. Pernah lihat celengan yang terbuat dari ini? Terbuat dari plastik. tanah liat. Tanah liat. Dari tanah liat, ya, tahu. Nah, itu dihantam pakai palu, bocor ke dalam kan? Iya, betul. Masuk betul. Itulah gepeng. Jadi masuk ke dalam kempesnya. Tapi yang dipukul aja yang masuk ke dalam, bukan semuanya. Loh, kok nangis sih dijelasin? Itu gepeng namanya. Gimpe ulu.
enggak, kasihan Pak Lakban ini loh. Kasihan Pak Lakban ini. Apa itu? Ya, itulah gunanya lakban. Lakbannya itu dipakai untuk nutupin biar nggak masuk hujan gitu loh. Ya. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi pasien? Ustadz Wafi. Pak Laban. Pak Laban. Ada lagi apa yang mau tanyakan lagi? Pokoknya saya siap. Iya. Siap. Gimana Jambak. salah celengan diketok pakai palu, bocornya ke dalam gitu. Oh, Gimana itu? itu kan jelas tidak manusiawi. Walaupun Ya memang betul bang, memang betul nggak manusiawi itu. Kenapa saya katakan nggak manusiawi? Allah memberikan anugerah akal sehat, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan kepala untuk difungsikan berpikir. ya. Tetapi kemudian apa kata Allah? Man azlami man iftara 'alallahi katiba yuda ilal Islam. Begini bro. Wallahu la yahdi qaumal zalimin. Itu jelas itu. Siapakah pendusta, pembohong itu? Ya, siapakah mereka? Tiada lain adalah mereka yang datang orang-orang mengajak mereka kepada Islam, tetapi mereka tidak mau. Intinya itu di situ. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Itulah orang zalim itu yang kepalanya gepeng. Jelas-jelas Yesus itu manusia. Begitu datang kepada Bani Israel, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa disembah? Alasannya adalah itu kan iman kami. Ngapain kalian ini? Ya kalau iman kalian itu kalian bungkus, Anda simpan dalam rumah, tidak masalah. Masalahnya Anda beritakan dan ajarkan kepada umat Islam juga. Markus 16:15. Beritakanlah penyembahan kepada manusia, kepada seluruh makhluk. Itu kan jelas tuh. Nah, makanya saya katakan, ayolah diskusi itu yang menggunakan akal sehat gitu loh. Jangan kalian jadi lelucon, ditertawai sama orang. Makin banyak mualaf nanti. Ya. Jadi kan, menurut Aristoteles ini ya, manusia adalah hewan yang berpikir katanya. Waduh. Ini menurut Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau saya sambungkan kepada istilah gepeng tadi ya, kalau saya ya, manusia yang otak kepalanya gepeng itu adalah manusia yang pola pikirnya hanya lahiriah, hanya tertulisan, hanya benda-benda. Itu kepalanya udah pasti 100% gepeng. Jadi maunya kayak mana itu? Ya jangan seperti itu. Yang benar itu kayak mana? Yang benar seharusnya seperti Yeremia 31. 30 mana lah. Mana dia tadi? Perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Jadi dan harus yang Bani Yehuda. Harus yang batinnya dipikirkan. Lah iya memang kan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh di sini apa? Khusyuk. Khusyuk dalam beribadah. Bagaimana bisa Anda beribadah khusyuk ketika Anda ke gereja hari Minggu? Memang ada perintahnya ibadah hari Minggu. Ya, khusyuknya di mana tuh? Nah, itu kan kalau seperti itu logika berpikir artinya kan harus mana tertulisnya? Gepeng lagi. Gitu. Ngerti nggak maksud saya tadi? Bahwa manusia iya, kan ada hewan yang berpikir. Kan ada poinnya kebenaran. Kan ada poinnya kebenaran. Kebenaran itu artinya ada instruksi untuk melakukan ibadah itu. Kalau tidak ada instruksi itu bukan kebenaran, itu kesesatan. Ya, misalnya sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Ya, misalnya tidak ada tertulis, tidak ada tertulis seperti itu dianjurkan. Tetapi kan dilakukan dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Wala, Bung. Maka Bung, kepalanya normal. Orang yang dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan. Orang yang melakukan pencabulan kepada orang lain dilakukan dengan tabah, sabar, jujur, pelan-pelan, alon-alon, sepi, sunyi. Apakah itu merupakan satu kebaikan? Ya, udah dibungkus percabulan, nggak usah dibungkus kebaikan lah. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ajaran Anda dibungkus, tai ayam dibungkus dengan kesabaran. Bukan. Gak ada kebenaran di dalamnya. Itu puncaknya, jangan dibungkus, jangan ditaruh dalam toilet. Bung,
Bung, Tai kasih ayam itu itu apa? suka Kasih cita, itu bro. apa? Sinonimnya kasih itu apa? Ya kasih itu ya tidak yang di sini kalau kasih ya Eh, itu bentuknya eh, kasih agape ya, agape tidak mengharap eh, imbalan ya apa apa-apa. tuh? Agape apa Tidak mengharap agape? apa. Misalnya saya memberi Anda sesuatu tanpa Eh, mengharap imbalan sesuatu dari Anda. Oke, Itu baik, agape. baik. Itu Nah, kasih yang sekarang minta. begini. Sekarang begini. Kalau Anda memberikan sesuatu dan tidak berharap kemudian pengembalian, apakah bagi Tuhan itu juga berlaku kepada ciptaannya? Ya seharusnya seperti itu semua orang. Oke, baik, baik. Tuhan memberikan Anda oksigen. Apa yang Anda berikan kemudian kepada Tuhan? Ya baktikanlah hidupnya. Itu kan oksigen kan Ah, hidup kan. bagus. Kita Baktikanlah membaktikan hidupmu. hidup sesuai dengan Berarti, oke, oke. maksudnya. Kena ini berarti baktikanlah hidup. Berarti kita harus berbakti. Nah, Ya. sekarang pembaktian kita kepada Tuhan, apakah harus berdasarkan asumsi kita sendiri atau berdasarkan aturannya? Bukan, ada masternya tuh. Makanya kita belajar kepada Yesus. Apa yang akan disampaikan? Ada masternya. Hey! Dengarkan, Yaitu kalau Anda kasih. larikan kepada, dengarkan, kalau Anda larikan kepada Yesus, berarti kasih di sini adalah ketaatan, giat di dalam berbakti kepada Tuhan. Itu namanya ketaatan. Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang Yesus? Yesus ini selama hidupnya, dia kemudian apa? Ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Apa? selama hidupnya? Takluk kepada hukum Taurat. Ya. Kalau dia kalau dia takluk kepada hukum Taurat, berarti dia tunduk kepada hukum Taurat. Kalau dia tunduk kepada hukum Taurat, berarti dia taat. Kalau dia taat, berarti giat. Kalau dia giat, berarti dia berbakti sepenuhnya. Makanya dikatakan, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa dikasihi? Karena Yesus taat. Kenapa Ya. itu taat? Karena itu wujud kasih. Berarti kalau orang kasih harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ulangan 18 nomor 1. Ulangan 11 nomor 1. Ketaatan itulah cerminan kasih. Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Itulah wujud ketaatan. Itulah wujud kasih. Jika kamu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, maka kamu akan taat menjalankan segala perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan itu kepada orang lain. Dan Yesus kemudian menyimpulkan itu di dalam Matius 15 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, melainkan menjalankan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi yang terbesar, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Artinya, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Itu baru kasih. Begitu Pak Lakban. Kalau Anda sudah menjalankan itu, baru kepala Anda tidak disebut gepeng. Begitu loh. Ya memang Taurat itu apa sih? Memangnya barang Taurat terlarang itu di kami. Taurat itu adalah hukum, Intinya 10 itu loh, aturan. 10 perintah itu. Itu setiap di minggu dibacakan itu, bro. Oke, baik. Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Pada saat Tuhan mengucapkan firman tersebut di Gunung Sinai, di Keluaran 20, di situ Tuhan tidak dalam keadaan serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada sembahan-sembahan yang berbentuk apapun di depanku. Kristen ada nggak membentuk Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak? Ada sesembahan, bro, Tuhan di Kristen nggak ada itu. Nggak ada Yesus? sesembahan. Bukan Yesus? sesembahan. Yesus kan udah jelas. Yesus itu? Ikutlah. Yang namanya Yesus itu udah apa jelas, bagi Anda? Kristen, pengikut Kristus. Ikut, bukan penyembah. Nama Kristen Tapi jangan kita salah. tahu. Saudara Lakban, jangan salah. Paulus juga itu mengaku dirinya Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebagaimana saya juga Kristus. Ya bagus lah, Anda pun harus Kristus juga. Nah, Saya berarti Paulus juga semua harus Kristus. Kristus, semua harus Kristus. Kalau begitu, Anda Mesias. Anda juga harus Gepeng Mesias. berarti. Berarti Anda gepeng. Makin Karena dulu hanya dong. ada. Begini ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau Oke. yang Nah, sekarang permasalahannya adalah. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda sedang membacakan narasi tersebut,
Ya, yang saya tanya kepada saudara, dia dan kamu itu siapa menurut Yesus pada saat itu? Supaya dia menjadi satu sama seperti aku dengan Bapa. Dia di situ siapa? Makanya Orang Romawi atau murid Yesus? ya Kristus tadi, arti Kristus itu Tunggu dulu bang. Yang dimaksud Yesus di situ mereka, kamu itu Romawi, Yunani atau Yahudi? semua manusia. Inilah Anda gepeng. Loh, Ketika biar Yesus bulat dong. tunggu bang. Biar bulat Tunggu bang. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian misi penginjilan itu selama 3 tahun, Yesus hanya menjadikan Bani Israel sebagai objek dakwah. Bukan Romawi, bukan Yunani, apalagi orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Jangan kita ngaku-ngaku, jangan nyamar jadi domba kita. Sekarang yang jujur, ketika Yesus mengatakan bersatu dengan Bapa, orang-orang yang bersatu dengan Bapa di sini Romawi, Yunani atau hanya Yahudi saja? Bangsa lain ada juga ini bro. Nggak ada bang. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang masih akan membawa kerajaan itu. Oke, sekarang mana kerajaan itu? Kalau diberikan kepada bangsa lain di luar Yahudi, tunjukkan kerajaan itu. Ya bangsa Roma. Bangsa Roma itu dari mana bro? Dengarkan saya supaya Anda tidak terlalu Salam Bro dengarkan. Juma. Bro Juma. Sabar dulu. Izin ya. Yang tadi Pak Lakban, sabar dulu. Anda Begini. Kristus. Saudara Lakban, dengarkan saya. Sebelum Anda mimpi terlalu tinggi, dengarkan. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Oke? Yehezkiel 44 nomor 9. Orang Romawi, orang Yunani haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Iya. Oke? Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang Romawi, Yunani haram hukumnya kemudian masuk ke dalam surga. Oke? Galatia 2 nomor 8, dengarkan. Galatia 2 nomor 8. Orang Romawi, orang Yunani adalah orang yang hidup secara kafir. Lalu Kristen ini mau kemana? Makanya apa? Ternyata apa yang terjadi di Israel? Ya? Apa yang terjadi Kerajaan di Israel? Allah itu tidak hidup, makanya diberikan kepada bangsa lain, kan begitu. Ya siapa bangsa lainnya siapa? Ya Roma, Yunani. Itu fakta bro. Dari Dengarkan Roma, saya. Yunani, ya, saya Bagaimana mungkin? Dengarkan Pak. Anda coba buka Dan Bible bagaimana sekarang. mungkin fakta terjadi? Dengarkan. Baca Bible sekarang. Buka Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Apa itu? Orang-orang Yahudi memasukkan orang kafir ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan diberikan kepada orang kafir? Bait sucinya sudah hancur bro. Bait suci Pingin nangis. hancur bro. Gak ada lagi. Alamak, pingin nangis. Israel Saya tinggal pertanyaan saja. Saya satu pertanyaan saja. Permisi. Allahu Akbar. Pak Galatia 2 nomor 8. Baiknya sudah Orang-orang lama, Yahudi, dengar. Orang-orang Romawi, Yunani, ya dengar, itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan yang datang kepada para nabi diberikan kepada orang kafir? Sekarang begini. Sekarang gini, kita jujur dulu Pak Lakban, kita jujur dulu. Jemaat dengar. Jemaat yang didirikan, yang dibangun kemudian oleh Yesus dan murid-muridnya, apakah di antaranya ada orang yang tidak bersunat masuk ke tempat jemaatnya Yesus? Ada nggak? Banyak itu yang tidak bersunat. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Banyak Dulu, yang bersunat bro. Tunjukkan dalilnya. Ya, kalau Yahudi pasti bersunat. Bagus, subhanallah, mantap. Yahudi pasti bersunat. Di luar Yahudi tidak bersunat. Berarti sudah terjawab. Jamaahnya Yesus itu semuanya orang bersunat. Udah, tepuk tangan penonton. Tidak, bukan begitu. Kalau Yahudi pasti bersunat kan? Tetapi orang-orang yang di luar Yahudi yang menerima keselamatan di dalam Yesus itu tidak dipengaruhi lagi oleh sunat fisik itu, sunat lahiriah. Itu ilmunya dia. dari mana? Itu ilmunya dari mana?
Dari Alkitab tadi semuanya, saya bro. Makanya dari- banyak belajar baca dari- Alkitab. Sekarang begini. Begitu, Bro tinggi Juma. Oke. Saya Sekarang begini. satu saja pertanyaan Sabar, saya sabar. begini, Bro Sabar Juma. dulu, sabar Saya dulu, mendengar sabar dulu. begini, Bang Juma. Sabar Saya dengar dulu. statement Anda. Saya menggelitik. Sabar dulu. Ada satu pernyataan Bro Juma yang viral. Sabar dulu. Bro Juma bilang sabar dulu. begini. Sabar dulu. Baptis Dengarkan saya itu dulu. sama dengan baptis itu sama dengan Dengarkan. wudu. Saya Dengarkan dulu tuh saya. ngakak. Dengarkan Saya ngakak dulu. 7 keliling. Dengarkan saya Dari dulu, mana dengarkan ceritanya saya dulu. Anda berusaha menyamakan baptis dengan wudu? Ini kan satu kegagalan paham sekali. Nggak boleh begitu dong. Kita pindah materi. Kita pindah materi. Baik. Sekarang Nggak bisa begini. begitu, Bro Juma. Kenapa curhat? Dengarkan saya. Kenapa saya nggak curhat? Apakah dengarkan saya. Dari mana Apakah ceritanya? Turun. Kalau Anda nggak bisa diskusi baik, turun. Anda nggak sedang jadi dosen di sini. Paham? Saya di sini sebagai narasumber yang mengajarkan murid-murid untuk bisa meninggalkan kegilaan dan menjadi waras. Kristus, bro, jangan lupa. Tentang baptis Oke. dan wudu itu. Tolong. Oke, sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya dulu, apakah orang-orang Yahudi ini juga ada prosesi wudhu? Dalilnya kita nggak ada urusan Saya dengan mengatakan saya baptis itu tanya wudu. dulu. Di Saya mana tanya dulu. dalilnya, Saya tanya bro? dulu. Dengarkan saya. Apakah paham orang baptis itu apa? Saya tanya dulu, Anda paham baptis itu apa? Kalau nggak paham, nggak usah ngomong. Nggak kan gitu. Udah, turunkan aja, host. Ini nggak penting nih. Orang-orang yang kayak gini yang sok tahu. Bro Juma. Udah turun. Nangis kan kau? Nah, kau ke gereja, ada toilet di sana, kau di sana. Habis itu kau cebok air 1 sendok. Dah, selesai. Jadi jangan sok tahu kalau di sini ya. Jangan sok tahu. Jangan sok ngajar. Jangan sok ngajar kalau di sini. Oke? Yesus aja tidak pernah membaptis satu manusia pun. Iya, Pahami betul. itu. Ya. Ya? Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Camkan itu baik-baik. Oke, kembali ke tema awal tadi. Bahwa ketika kita berbicara mengenai domba, itu hanya Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Berarti Kristen lah yang disebut serigala nyamar domba. Oke? Karena hanya ada satu non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, yaitu Kristen. Maka serigalanya adalah nyamar Yahudi. Siapa di antara beberapa agama di luar Yahudi yang nyamar Yahudi? Hanya Kristen. Kalau Islam nggak pernah nyamar Yahudi. Hindu, Buddha nggak pernah. Hanya Kristen. Siapa yang menggunakan kitabnya Yahudi? Hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam juga tidak. Berarti penyamar-penyamar ini yang adalah serigala buas ini jelas siapa? Siapa Bang? Bang Lakban siapa? Kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan baik. Alah itu aja terus padahal isinya tai ayam. Itu aja terus dari tadi basi. Iya, itu Udah dijelaskan pun. ya, tugas kita untuk membenahinya. Yang penting ya rule sudah ditetapkan. Iya. Itu kan Kalau masalah. Kristen itu tidak mengajarkan dirinya dengan ajaran kasih, lalu apa yang mau dijual dari Kristen? Ibadah yang mereka lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan yang mereka sembah manusia juga tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kitabnya juga tidak ada legitimasi dari para nabi yang mengatakan bahwa kitabnya, termasuk Yesus, tidak pernah memberikan legitimasi tentang kitab saudara. Lalu yang bisa dijual Kristen itu apa? Kasih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan slogan kasih ini penjajahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap wilayah-wilayah di luar daripada tempat mereka berasal, itu akan bisa terhapuskan duka yang ditorehkan oleh sejarah dengan slogan kasih. Contoh di Indonesia, siapa mereka yang menjajah ratusan tahun, bukan setahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad. Siapa Tuhannya? Apa nama agamanya? Apa nama kitabnya? Apa nama tempat ibadahnya? Ternyata Kristen. Oh, sekarang Kristen beda. Muncul slogan kasih. Pertanyaannya, apakah sejarah berdarah yang dibangun oleh tangan-tangan mereka kemudian bisa terhapuskan dengan hanya mengatakan kasih? Ada yang bisa jawab saya? Tapi ini bro ya, saya kan di Medan ini. Masjid Raya itu loh, itu dibangun Belanda loh.
Gak ada gereja yang semega itu, gak pernah dibangun Belanda di Indonesia. Ya, itulah yang bisa menjawab itu orang Medan ya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Oke? Yang bisa, dengarkan saya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Ingat, ingat. Luar Praktek biasa yang tuh dilakukan. megahnya. Udah sabar dulu. Ya, oke, Praktek yang dijajakan oleh penjajah itu adalah siasat. Yang namanya siasat itu adalah satu perangkat di dalam menjajah. Oke? Carmut, Anda tahu carmut? Apa itu? Anda tahu carmut? Carmut itu cari muka. Oh, Cari muka. Orang-orang yang sedang menjajah pun ada teknik siasat untuk cari muka. Untuk memperlihatkan dirinya sebagai pahlawan. Tapi pada dasarnya mereka adalah penjajah. Dan terbukti meskipun Belanda mendirikan, misalnya apa yang Anda katakan itu benar, mendirikan masjid, beribu-ribu masjid di Nusantara ini, itu tidak akan pernah bisa menghilangkan misinya sebagai penjajah. Jadi percumi. Anda tahu percumi? ya lah, tahu lah. Oh, tahu, syukur, alhamdulillah. Seperti itu, Bang. Jadi mau kasih mau sampai robek bibir sampai ke kuping mengatakan kasih Kristen itu ajaran kasih, tidak akan pernah bisa menghapuskan sejarah berdarah yang mereka pernah buat. Ingat, di abad ke-20 lah baru kemudian Kristen dikenal sebagai ajaran yang baik. Sebelumnya hanya penjajahan, pembunuhan, peperangan, perampasan, dan seterusnya. Tengok ada sejarahnya. Tengok bagaimana kemudian Kristen ini menyebar ke seluruh dunia. Tengok ke Indonesia gimana caranya menyebar ke sini. Tengok, lihat, simak. Ini ajaran kasih. Harusnya kalau ajaran kasih itu dari dasarnya, dari awal. Kalau Kristen itu ajaran kasih, maka tidak ada pembunuhan kepada Yesus. Namanya kasih. Kok membunuh? Oh, itu kan yang membunuh kan orang Farisi. Siapa bilang? Siapa bilang yang membunuh itu orang Farisi? Siapa bilang? Orang Farisi itu hanya alat. Hanya alat. Maksud Anda Yang orang melakukan- Kristen yang membunuh itu begitu? Bukan, iblis. Iblis yang membunuh. Ya, kan Makanya di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Nah, inilah iblis yang berkhianat. Kemudian hasil daripada pengkhianatan Yesus mati. Hasil dari Yesus mati, Yesus diajarkan kemudian nebus dosa. Hasil dari nebus dosa, dosa Kristen merasa tergenap, dihapuskan. Jadi yang menghadiahkan penebusan dosa adalah coba yang di bawah ini. Coba yang di bawah ini. Ketik yang menghadiahkan penebusan dosa di atas tiang salib untuk Kristen adalah coba ketik di bawah. I Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Berterima kasihlah, Bang. Karena kalau tidak berkarya iblis ini, tidak akan ada penebusan dosa bagi Kristen. Karena kalau untuk Yahudi penebusan dosanya pakai hewan kurban, bahkan menggunakan tai sapi, Keluaran 29 nomor 12. Tapi Kristen punya penebus dosa bernama manusia yang dipersembahkan oleh itik. Oke, saya kira gitu ya. Udah panjang lebar kita berdiskusi. Kita mengganggu acara teman-teman kita karena Al-Ayyubi ini punya jadwal untuk berdebat hari ini. Kita simak beliau untuk berdiskusi dengan siapapun. Demikian saya Mode Nyimas. Kristus ya. Cemana pula Bang Zuma ini? Aku nebeng di sini. Aku capek, Mas. Semua kita harus Kristus. Udah Pak Laban. Diam dulu, Anda diam dulu, minum air putih dulu. Mbak Sarah selamat malam. Biasanya ada lagunya loh. Ada lagunya itu. Nah, ada lagu, coba. Iya, ada lagunya itu, Bang. Coba. Bentar, saya cari ini dulu. Saya cari lagunya dulu. Mbak Sarah dulu disapa Ustadz Wafi. Assalamualaikum Mbak Sarah. Gak ada orangnya kayaknya. Mungkin itu lagunya ya. Kan biasanya Omah Irama kan. Sekarang tak mau gitu itu mungkin ya. Roma Irama itu, aduh favorit saya. Oh, Roma Irama.
Oh, favoritnya. Pak Laban tahu nggak lagu Roma Irama yang cetar membahana yang lagunya tuh gini. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan bukan dua, Tuhan bukan tiga. Dan tidak Katakan Tuhan itu satu. Kalau lagunya bukan ini tahu nggak? manusia. tahu lah. Bukan anak manusia. Tahu dia. Oh, tahu. Kalau lagunya yang ini gini, tahu nggak? Diberi dua mata, tapi tiada mendengar. Tahu nggak itu lagunya? Oh, itu belum pernah dengar. Tahu. Apa Sakura ini? Diberi dua kuping, tapi tiada melihat. Yang buta adalah kupingnya. Itu tahu? Matanya, Bang. Oh, mata. Lupa saya, udah kelamaan di gunung sih, lupa. Liriknya lupa. Kirain dikasih mata untuk mendengar. Oh iya, Ini kura-kura kenapa tadi? Sakura. Oh, Sakura. Maaf, lagi di gunung gelap. Sakura, ada yang mau disampaikan Sakura? Sakura, Sapurata, kura-kura ninja. Boleh promosi buku dulu, Bang? Itu lebih penting lagi. Silakan. Silakan, Dek. Iya, sebentar, Bang. Gimana ini ya? Nah, diberi dua mata. ini teman-teman ya, yang ingin order. Lanjut. Ya, yang ingin order buku terbaru terbitan Apologet Islam Indonesia dengan tema membongkar rahasia pemilik tanah Palestina, langsung dari Apologet Islam Indonesia. Yang ingin membeli buku ini langsung DM ke saya bisa, DM ke Mas Ardiansyah bisa, ke Unirifa juga bisa, ke Bang Zuma juga bisa, ya, DM pribadi atau tulis WA 082 kemudian tritung 1 maksudnya 331 dan 899 kemudian 140. Ini tanah Palestina. Ini judulnya ya, daftar isinya. Yang pertama ada sambutan dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, yang kedua ada sambutan dari pengantar dari Direktur An-Najah Center Sidogiri, dari Bang Zuma juga ada sambutan beliau. Kemudian ayat Al-Quran tentang Palestina, hadis Nabi Muhammad tentang Palestina, daftar istilah keyahudian, Anda akan tahu apa ketuvim, neviim, torah, tanah, dan yang lain, istilah keyahudian ya. Kemudian tanah Kanaan sebelum Palestina, awal mula perbedaan dan diskriminasi terhadap Palestina. Kemudian Yahudi, Bani Israel dan Zionis, kisah Yakub dalam sudut pandang Torah, Israel bangsa pilihan. Kemudian bangsa Israel selalu menyusahkan Musa, bangsa Israel menyembah berhala, bangsa Israel melakukan itu. Kemudian bangsa Israel menentang Tuhan, berdirinya negara Israel berdasarkan tipu daya. Yang terakhir, dasar penolakan pendirian negara Israel. Yang ingin membeli buku ini bisa DM ke TikTok saya atau WA di nomor WhatsApp saya pribadi 082, kemudian 331, kemudian 899 dan 140. Harganya 68.000. Membeli ini yang pertama Anda dapat ilmu, yang kedua Anda sudah menyumbangkan sebagian harta Anda kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia dan sudah menyumbangkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Di sini juga dilengkapi dengan bahasa Ibrani teman-teman ya, dengan cara bacanya ya. Wa yiha Abraham Ismail tak gitu ya. Kalau kata ini, kalau menggunakan lagu Gus Yonatan Nandan biriwayati
Mas Mutuh ya. Jadi cara bacanya ada, terjemahannya juga ada. Jadi ada bahasa Ibrani, cara baca dan terjemahan. Kalau bahasa Arab nggak bisa pakai lagu itu ya. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Para ulama hadis semuanya dibahas di sini. Jadi bisa langsung WA atau DM ke TikTok kita. Harga 68.000 sudah mendapatkan cover yang timbul. Covernya timbul dan ada gilap-gilapnya gitu seperti wajahnya Uni Rifa dan lain sebagainya. Ustaz Wafi, di bawah ada yang tanya keranjang nomor berapa katanya. Oh, di keranjang tidak ada. Setelah saya taruh di keranjang ternyata tidak bisa, tidak di ACC oleh TikTok karena mungkin ada kaitan dengan Palestina ya. Jadi sama TikTok gak di ACC ternyata. Langsung ke WA aja ya teman-teman, atau DM langsung atau WA langsung beliau ya. Ustadz Wafi bisa, Uni bisa, Bang Ardi bisa, Bang Zuma bisa ya. Ya, harga bukunya 68.000 teman-teman. Ustadz, izin punya saya kan katanya si Cebi katanya suruh kirimin alamat. Tolong ditandatangani yang punya saya ya Ustadz, ditandatangani langsung ya. Oh iya, teman-teman ada yang request memang beberapa minta ditandatangani. Alhamdulillah sudah, Uni. Nomor WA diulangi Ustadz. Nomor WA saya ulangi ya. 082 082 kemudian 331 dan 899 terakhir 140. Ya, itu yang mau pesan ya teman-teman, langsung ke WA saja. Lanjut. Oke, lanjut Bang Zuma. Itu di gunung apa itu Bang? Di Gunung Sinai kah? Malino. Ini Malino. Namanya Mirip. Malino. Mirip ini ya, mirip Gunung Gerizim ya. Kok jadi menghadap ke saya ini kamera. Itu di dalam mobil kok katanya di gunung, Bang. Sorry. Sabar. Tuh. Oh, di dalam mobil, mobilnya di atas gunung. Gitu maksudnya ya? Yang WA saya iya, teman-teman. Yang WA saya langsung bicara ya. Assalamualaikum, beli buku gitu aja ya. Jangan ngajak kenalan, jangan. Ini rumah warga ini. Itu Ini dari kota jauh dari jalan raya itu Bang ya? Jauh. Ini di lereng-lereng gunung kita. Khusus untuk satu mobil aja. Itu pun yang bisa naik ke sini hanya mobil besar. Kalau Kodaan, mobil Kodak pakai gimana? apa itu 4 apa itu yang biasanya untuk ke gunung-gunung itu Bang? Nah, kecuali mobil-mobil kayak gitu. Kalau mobil kecil sampai di gunung ini jadi cendol, nggak bisa. Loh, Pajero itu emang 4x4 ya Bang ya? Iya. Ada, iya betul. Oh iya, mantap kali lah. Tuh gunungnya tuh, batu-batunya sama besar itu. Lagi Kepalanya ngapain di bom-bom. sana Bang? Ada ngantar banyak kru dari Jakarta. Oh. Siap. Iya. Sampai hari Rabu, makanya Oten ini merasa merdeka. Saya nggak live beberapa hari. Yeay, Bang Suma nggak ada. Bebas mereka kemana-mana, keluar-keluar. Gitu loh deh. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Ya, dan untuk pembelian minimal 150 buku, teman-teman. Pembelian minimal 150 buku, itu kita siap hadir untuk mengadakan acara bedah buku gratis, teman-teman. Jadi contoh nih, ada teman di Kalimantan beli 150 buku. Kita akan hadir kalau memang mau mengadakan bedah buku gratis di sana. Dan apapun itulah. Iya, jadi teman-teman, kita pasarkan buku ini hanya 68.000.
Tapi bukunya itu paling berapa lama habis di peredaran gitu ya. Jadi kemungkinan tahun depan teman-teman kalau ingin menjual buku itu pasti laris gitu loh. Di atas harga itu silakan aja. Anda mau jual 100.000 juga boleh, ya 90 juga boleh, karena buku itu sangat penting dan memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, meskipun bukan umat Islam sih, untuk mengetahui titik sejarah yang sebenarnya itu seperti apa sih. Karena ini kan mendunia dan itu sudah beribu tahun keadaan antara Palestina dengan Israel. Jadi buku ini sangat penting untuk menjadi bekal generasi kita berikutnya. Silakan Anda beli, jangan cuma 1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa dibeli yang banyak. Nanti Anda bisa pasarkan ke teman-teman. Di kampus-kampus itu pasti laris, di kampus-kampus. Ya, pasti banyak mahasiswa-mahasiswa dari aktivis-aktivis apapun itu yang membutuhkan buku-buku ini. Jadi sengaja kita jual dengan harga murah. Nanti dari pihak teman-teman yang bisa pasarkan, jualnya di atas dari harga itu. Gitu loh. Benar. Dan uang yang Anda beli itu juga akan kita sumbangkan kepada Palestina, teman-teman. Kemarin ya, betul. Kita mengumpulkan berapa uang kemarin, Bang, ke Palestina itu, Bang? 300 juta lebih, Dek. 300 juta sekian. lebih. Alhamdulillah. Jadi API, Apologet Islam Indonesia, kemarin sudah mengumpulkan bareng teman-teman semua kan, dukungan teman-teman semuanya, itu sudah mengumpulkan 300 juta lebih untuk Palestina. Dan uang kita itu, teman-teman, ternyata yang makan di Palestina itu juga umat Kristen. Sampai Iya, ada umat Kristen itu, Bang, yang buat video, yang ngasih makan orang Islam, malah orang Indonesia bela Israel yang Kristen. Itu kita terharu sekali itu loh. Ya kan ajaran kasih, Dek. Memang begitu. Kasih makan. Assalamualaikum Ustadz Wafi, izin. Assalamualaikum. Mohon maaf, mohon maaf Bang Zuma semua. Ustadz Wafi, mohon maaf, kemarin saya kan sempat ikutin Ustadz Wafi debat sama siapa tuh? Edis ya, Edis. Tapi saya ketiduran kan. Dia kan nanya tentang kenapa orang Kristen selalu menganggap kita orang Islam itu menyembah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu counter statementnya bagaimana, Ustadz? Kemarin aku nggak ketiduran lah intinya. Counter statementnya di surah Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188 ya. Aduh saya nggak hafal itu. Anu Ustaz. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dhurran illa masya Allah. Katakan Muhammad bahwa kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya illa masya Allah, kecuali hanya kehendak Allah. Lau anni a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minassu. Andaikan aku, kata Nabi Muhammad, tahu terhadap hal gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan menolak keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi apalah daya, aku hanya penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan bagi orang yang beriman. Itu. Ke Bang Zuma boleh nggak? Bang Zuma, dulu Bang Zuma tuh pernah menjelaskan tentang, tapi saya belum paham itu, tentang Nur Muhammad. Mungkin? Itu di mute, Mbak. Mic-nya kena mute. Iya. Tentang Nur Muhammad, Ustadz Wafi aja nggak apa-apa. Atau Bang Zuma boleh? Iya, boleh. Silakan. Ustadz Wafi silakan. Iya. Biar beliau yang menjelaskan. Intinya kalau mau membahas Nur Muhammad itu fokus kepada surah An-Nur ayat 35, Mbak Sarah. Surah An-Nur ayat 35. Az-Zujajah, Ustadz. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Itu kan kalau secara tekstual orang-orang kafir kan memaknai Allah itu cahaya langit dan bumi. Padahal bukan. Maksudnya Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi, kan itu susunan idhofah. Menyimpan makna li, ya, huruf jar li, kepemilikan. Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi. Nah, kata nur yang kedua ini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain ya. Mathalu nurihi, salah satu ciptaan dari
Allah mengenai cahaya langit dan bumi itu, itu adalah Nur Muhammad. Begitu Mbak Sarah. Nur yang kedua itu Nur Muhammad itu di masalah nurihi kamishkatun az-zujajah. Masalu nurihi. Jadi mereka memaknai mereka memaknai bahwa Nabi Muhammad itu mereka memaknai apa itu Ustaz tentang Nur Muhammad? Kalau kita memahaminya, saya memahaminya Allah yang menciptakan nur samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan nur yang ada di langit dan di bumi. Seperti itu yang Ustaz tadi sampaikan. Tapi mereka memahaminya bahwa Nur Muhammad itu yang menciptakan dunia dan seisinya. Ya, jadi mereka menganggap Nur Muhammad itu bagian dari Allah, itu gabrul, itu salah itu. Itu juga saya sempat, maksudnya correct me if I'm wrong. Takutnya saya salah memahami gitu loh. Karena kalimatnya itu kan agak gimana ya. Terus mereka itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang membuat kita ini maksudnya apa gitu loh. Jadi benar itu Ustadz bahwa la ilaha illallah itu apa namanya? Itu tadi Ustadz bilang astagfirullahaladzim. Asep. Kenapa, Mbak? Biasa setahun. Oh itu yang tadi itu apa namanya? Gawat. Saya paham Ustadz, saya paham. Nggak bisa ngomong. Oke, saya paham. Terima kasih, jazakallah khair. Wa iyyakum. Loh, Bang Zuma kepental ya? Di gua Ustadz.